Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Resti Jayani dari kelas 11 IPS 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang tes HIV. Di materi tentang tes HIV ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada macam-macam tes untuk mendeteksi infeksi HIV atau AIDS. Yang kedua ada hasil tes HIV. Yang ketiga ada penerapan tes HIV. Yang keempat ada manfaat tes HIV. Yang kelima atau yang terakhir ada persyaratan tes HIV. Masuk kita di materi yang pertama, yaitu macam-macam tes untuk mendeteksi infeksi HIV atau AIDS. Sebelum kita masuk di macam-macam tesnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes HIV. Tes HIV adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi HIV pada tubuh pasien. Dengan terdeteksinya HIV, selain bermanfaat bagi dirinya sendiri, individu tersebut juga bisa lebih berhati-hati agar tidak menyebarkan HIV kepada orang lain. Tes HIV memiliki beberapa fungsi penting, antara lain untuk mencegah penyebaran HIV, mendeteksi HIV sejak dini, serta mendeteksi darah, produk darah, atau organ dari pendonor darah sebelum diberikan kepada pasien lain. Dengan deteksi sejak dini, maka pengobatan menjadi lebih cepat serta resiko penularan virus dapat diturunkan. Ada 3 jenis utama tes HIV, yaitu yang pertama ada tes antibodi, yaitu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi HIV dalam darah. Antibodi HIV adalah protein yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap infeksi HIV. Tes antibodi terdiri atas beberapa jenis, antara lain yaitu ada ELISA. ELISA merupakan tes HIV yang umumnya digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi antibodi HIV. Sampel darah yang telah diambil akan dibawa ke laboratorium dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah diberi antigen HIV. Selanjutnya, enzim akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut untuk mempercepat reaksi kimia antara darah dan antigen. Jika darah mengandung antibodi HIV, maka darah akan mengikat antigen tersebut di dalam wadah. Lalu ada IVA, tes yang dilakukan dengan menggunakan pewarna fluorens untuk mengidentifikasi keberadaan antibodi HIV. Pengamatan dilakukan dengan bantuan mikroskop beresolusi tinggi. Tes ini biasanya digunakan untuk mengonfirmasi hasil tes ELISA. Lalu ada Western blot, tes yang dilakukan dengan menggunakan metode pemisahan protein antibodi yang diekstrak dari sel darah. Sebelumnya, tes ini juga digunakan untuk mengonfirmasi hasil tes ELISA. Namun saat ini Western blot sudah jarang digunakan sebagai tes HIV. Lalu yang kedua ada tes PCR. Tes yang digunakan untuk mendeteksi RNA atau DNA HIV dalam darah. Tes PCR dilakukan dengan cara memperbanyak DNA melalui reaksi enzim. Tes PCR dapat dilakukan untuk memastikan keberadaan virus HIV ketika hasil tes antibodi masih diragukan. Yang ketiga, ada tes kombinasi antibodi antigen. Tes yang dilakukan untuk mendeteksi antigen HIV yang dikenal dengan P24 dan antibodi HIV1 atau HIV2. Dengan mengidentifikasi antigen P24, maka keberadaan virus HIV dapat terdeteksi sejak dini. Sebelum antibodi HIV diproduksi dalam tubuh umumnya membutuhkan waktu 2-6 minggu untuk memproduksi antigen dan antibodi sebagai respon terhadap infeksi. Lanjut materi yang kedua ada hasil tes HIV. Hasil tes HIV dan setelah tes HIV. Sampel darah yang telah diambil akan dianalisa di laboratorium untuk mendeteksi respon antibodi terhadap HIV atau materi genetik, DNA atau RNA. HIV di dalam darah. Hasil tes ELISA umumnya akan keluar dalam 2-4 hari.
Hasil tes Western blot atau IVA membutuhkan waktu 1-2 minggu, sedangkan hasil tes PCR membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitaran 2-6 minggu. Ada beberapa jenis tes HIV, yaitu yang pertama, ada normal atau negatif. Hasil tes dikatakan normal atau negatif jika tidak ditemukan antibodi HIV di dalam darah pasien, atau tes PCR tidak mendeteksi keberadaan RNA atau DNA HIV. Yang kedua, ada abnormal atau positif. Hasil tes dikatakan abnormal atau positif jika ditemukan antibodi HIV di dalam darah pasien, atau tes PCR mendeteksi keberadaan materi genetik HIV atau RNA atau DNA. Yang ketiga, tidak dapat ditentukan. Hasil tes tidak menunjukkan secara jelas apakah pasien terinfeksi HIV atau tidak. Kondisi ini mungkin terjadi ketika antibodi HIV belum berkembang atau ketika jenis antibodi lain mengganggu hasil tes. Jika ini terjadi, tes PCR dapat dilakukan untuk melihat keberadaan virus. Pasien yang tetap memiliki hasil tes tidak tentu selama 6 bulan atau lebih disebut stable indeterminate dan dianggap tidak terinfeksi HIV. Jika tes HIV negatif, bukan berarti pasien tidak terinfeksi HIV. Pasien mungkin masih dalam masa inkubasi virus atau di dalam masa jendela, yaitu rentang waktu mulai dari awal penularan hingga mulai antibodi HIV. Dokter akan menganjurkan pasien untuk menjalani tes ulang 3 bulan setelah tes pertama. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil tes dan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Jika hasil tes HIV ulang tetap negatif, maka dokter akan menyatakan Anda tidak terinfeksi virus HIV, namun tetap merekomendasikan pemeriksaan HIV secara berkala untuk deteksi dini infeksi HIV. Jika pasien dinyatakan positif terinfeksi HIV, maka pasien dan dokter dapat berdiskusi untuk merencanakan langkah dan jenis terapi apa pengobatan yang akan dijalani oleh pasien. Lanjut, materi yang ketiga, ada penerapan tes HIV. Tes HIV sebaiknya dilakukan oleh setiap individu, terutama yang berusia antara 13 sampai 64 tahun, sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Namun, dokter akan menganjurkan tes HIV pada beberapa orang dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ada memiliki gejala yang terduga HIV atau terdiagnosis dengan gangguan kesehatan tertentu, antara lain penyakit menular seksual, hepatitis B atau C, tuberkulosis, dan limfoma. Yang kedua, sering berganti pasangan dan melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Yang ketiga, ada berhubungan seks sesama jenis. Yang keempat, ada menggunakan obat-obatan melalui suntik atau infus dan berbagai alat suntik. Yang kelima, ada wanita hamil atau menyusui. Yang keenam, ada bayi yang baru dilahirkan oleh penderita HIV atau seperti ibunya yang terkena HIV. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menerima transfusi darah dari pendonor yang berasal dari negara dengan jumlah penderita HIV yang paling tinggi. Lanjut ke materi yang keempat, ada manfaat tes HIV. Tes HIV memiliki beberapa fungsi penting, antara lain untuk mencegah penyebaran HIV, mendeteksi infeksi HIV sejak dini, serta mendeteksi darah, produk darah, atau organ dari pendonor sebelum diberikan kepada pasien lain. Dengan deteksi sejak dini, maka pengobatan menjadi lebih cepat, serta risiko penularan virus dapat diturunkan. Lalu materi yang terakhir ada persyaratan tes HIV. Yang pertama, tes harus dilaksanakan sepengetahuan dan dengan izin dari kita. Hal ini sering disebut dengan informed consent. Yang kedua, kita juga harus paham mengenai HIV atau AIDS sebelum tes dilaksanakan. Konseling diberikan kepada kita sebelum tes untuk membantu kita membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum memutuskan apakah kita mau atau tidak.
Yang ketiga, tes HIV harus dirahasiakan oleh dokter atau konselor. Hasilnya tidak boleh dibocorkan kepada orang lain kecuali oleh kita sendiri atau dengan persetujuan dari kita. Yang keempat atau yang terakhir, setelah tes konseling harus diberikan lagi agar kita dapat memahami hasil tes dan untuk membantu kita menyusun rencana serta langkah-langkah apa selanjutnya sesuai hasil tes dari kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.